Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Jalan Ini malam nih, hari guys. di Malaysia tuh nggak aman. Itu berita yang Kata siapa, kubaca Bang? pas nyampe di hotel. Setelah pulang jalan kaki dari jam 10 sampai jam 11 malam. 1 jam aku di jalan, kalian pikir, dan kalian tengok yang kulalui ha. Pas ku cek lah di Google, nih macam hutan kota gitu boy. Jam 11 malam aku lewat sini. Dan alhamdulillahnya aman-aman aja lah. Gimana buat kawan-kawan Malaysia tentang berita itu? Cuma kalau dari aku, mau di kota manapun pasti ada kriminalitas. Jadi harus hati-hati. Dan pandai-pandian kayak aku gini harus kalian cek juga jalannya sepi atau enggak. Pepatah karonya, stay safe wherever you are. Kalau di tempat kita jangan jalan kayak gitu bang. Mau abang di jalan rame kayak, mau di jalan apa, ada aja tindak kejahatan. Iya bener guys, bener. Jangan kalian pikir, nih gua ada di tempat ramai di Indonesia gitu kan. Tapi kalian di Indonesia di tempat ramai, tapi kalian di Indonesia. Kena hati-hati. Ini gue bukan mau ngejelekin negara, bukan. Tapi ini faktanya untuk kalian selalu berhati-hati gitu. Karena gue nggak tahu ya penyebabnya itu di apa atau apa. Ya kurang lebih sih dari ekonomi ya, dari ekonomi masyarakatnya dan IQ juga mungkin ya, dari pendidikan mungkin. Dan ya ekonomi, salah satunya ekonomi. Ya gitu emang, nggak usah apalagi di kota-kota, di bandar-bandar besar gitu. Di jalan sepi aja di kampung, aduh bahaya, bahaya guys. Bener bener. Ini kalian nggak usah nanya gue deh, kalian nanya lah ke kawan-kawan kalian yang orang Indonesia gitu. Pasti jawabannya sama. Kita lanjut guys. Ini apa ini? Belacan, made in Indonesia. Ini belacan. Ini slipper. Hah? Bener gak sih? Aduh Jamila, gadis ayu anak Astaga. Jadi buat belacan tuh kayak gitu ya? Made in Indonesia. Wow. Ini bener gak sih berita ini? Video ini. Wah, gue salah satu orang yang suka sama belacan loh guys. lurah. Aduh manis, Made in Malaysia, ini di Malaysia. dia pandai berdandan, dia pandai. Kok nggak dipijak-pijak di Malaysia? Kok di tempat kita dipijak-pijak ini? Bersih gitu ya? Rajin sekali lewat depan rumahku, ku tegur dia malu. Jamila, Kok bisa bersih gitu di Malaysia ini? gadis ayu. Ya Jamila. Oh, gue baru tahu nih, gue baru tahu. Baru tahu, bener-bener baru tahu aku. Kalau buat apa? Buat belacan itu kayak gini ya. Terasi kata orang Indonesia guys, terasi. Ternyata kayak gini ya. Kok di tempat kita ada yang dipijak-pijak pakai, ada yang pakai sekrop, pakai selipar lagi. Enggak, come on. Kok di Malaysia itu bisa sebersih itu? Maksudnya, kok di tempat kita nggak bisa? Makin bingung, makin pening kepala nih. Ada yang dipijak-pijak dalam apa? Dalam goni. Kalau di yang Indonesia kan, aduh, ngangkatnya pakai sekrop, orangnya pakai slipper lagi. Ya Allah.
Ya Allah. Bener, gue baru tahu. Gue salah satu orang yang suka sama belacan loh guys. Aduh, masih mikir lagi nih mau makan belacan. Ya Allah, siapa yang ngirim gue nih? Yang ngirim video. Lanjut guys. Jalan malam hari. Ini apa ini? Rp 300 miliar yang dipamerkan KPK. Oh, yang itu hari ya, yang itu hari yang dipamerkan KPK itu. Ternyata pinjaman bank. Sore harus kembali. Oh, mereka pinjam bank terus dipamerkan bahwa itu buat dapat tangkapan uang orang korupsi gitu ya maksudnya. Lili, kau sudah lihat berita kah? Berita apa, Rep? Ternyata uang sitaan korupsi yang dipamerkan itu punya bank. Kan emang kayak gitu. Habis dipamerin, sorenya dibalikin. Memang gitu kali. Kukira kita dibodoh-bodohin. Tenang, gak dibodoh-bodohin kok. Oh, Emang bisa uang sitaan sebanyak itu dikumpul langsung di tempat. Oh iya ya, betul. 300 M Makanya dipikir secara logika. Ya. Nah, terus uang sitaan aslinya itu mana? Iya. Kemana ya? Pikirkan secara logika. Iya juga ya. Terus uang sitaan aslinya kemana kalau semuanya pinjam ke bank? Yang jadi masalah itu, waktu KPK terjadi penangkapan, KPK itu menyita uang dari rumah tersangkanya. Terduganya. Bawa uang tuh dari rumahnya. Terus, waktu mau nunjukin ke publik, pinjam ke bank. Masuk akal juga. Kemana terus uang yang dapat sitaan yang bahaya ini, bahaya. Lanjut aja guys ya. Lanjut. Bahaya. Seperti yang dinyatakan oleh majelis hakim, seperti yang dinyatakan Jalan malam. Berita ini menurut aku penghinaan banget sih. Masa dibilang Sekarang nih, Bener-bener ya, penegakan hukum di negara ini, Ibu Ira yang tadinya sukses di luar negeri dipanggil ke Indonesia untuk kecu. bener-bener Apa ya, ini? penegakan hukum di negara ini, Ibu Kenapa, Bang? Ira yang tadinya sukses di luar negeri dipanggil ke Indonesia untuk ngurus BUMN. Oh, yang Ibu Ira yang sukses di luar negara itu ya. Lagian ngapain pulang sih, Bu? Lagian ngapain mau jadi menteri di sini? Udah tahu kalau jadi menteri di sini tuh nggak boleh jadi orang baik. Tak boleh jadi orang baik. Pasti kena itu, pasti kena. Udah beberapa menteri tuh, beberapa orang tuh yang kena macam itu. Ibu sih pulang, udah kerja di luar negara, udah enak-enak, kok pulang jadi menteri, Bu Ira. Ini viral nih guys. Begitu BUMN-nya maju dan untung dia dianggap merugikan negara. Akhirnya sekarang malah dipenjara 4,5 tahun. Lalu apa kabar dengan pejabat lainnya seperti Jokowi, seperti Bobby yang udah jelas-jelas di fakta persidangan namanya selalu ada. Kenapa kagak pernah lu periksa KPK? Hah? Mang Dajjal lu semua? Tai. Kok nyampe ke Jokowi, Bang? Aduh, nyampe ke anaknya lagi, menantunya lagi. Gini guys, Ibu Ira itu sukses di luar negara dan diminta pulang oleh Bapak Presiden untuk menjadi menterinya gitu. Karena pada waktu itu dilihat oleh Bapak Presiden itu Bu Ira ini sangat bagus, itu sangat perkembangannya dalam bidang bisnis itu sangat bagus. Jadi disuruh pulanglah untuk ngurusin uang negara, untuk ngurusin BUMN, itu bisnis negara ya, bisnis yang dikelola negara, yang itu di bawah naungan BUMN. Entah kalau di Malaysia itu apa ya. Ya ini bisnis yang dikelola negara itu
Jadi Ibu Ira ini yang menangani. Dari yang dulunya itu BUMN ini selalu rugi, dan sekarang itu sejak dipegang Ibu Ira ini ada perkembangan baik gitu selama Ibu Ira ini megang. Jadi ada perkembangan baik dan BUMN itu untung guys. Ada keuntungan lah sejak dipegang Bu Ira, ada perbaikan lah gitu. Ternyata guys, Bu Ira ini sekarang mau dipenjara katanya 4,5 tahun. Padahal di persidangan di KPK itu tidak menemukan aliran dana, tidak menemukan uang masuk ke rekening Ibu Ira dan rekening-rekening keluarganya. Dan publik sempat heran sih, dipenjara karena apa? Aduh, lagian Ibu Ira ini kenapa? Kan udah enak-enak gitu di luar negara, kenapa nggak di luar negara aja, Bu? Kan di sini tuh nggak boleh baik orangnya. Kalau jadi orang baik itu pasti dipenjara, Bu. Ibu Ira ini salah tempat jadi orang baik. Lanjut, guys. Inilah dampak. Sungguh miris. Ini kami menuntut. Lek, kata-kata hari ini, Lek. Ini kami menuntut. Ini apa ini? Lek, kata-kata hari ini, Lek. Oh, kata-kata. Ini Kata-kata, Le. jika hujan itu turun tanpa diminta, maka aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Cakep. Woi, ini di mana, Le? Kok di lahan sawit, Le? Di ini ya? Sumatera gitu ya? Wih, jika hujan turun tanpa minta, maka aku bisa menahan kecewa sambil tertawa. Siap. Pak Le, ada-ada aja nih Pak Le nih. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, salawat.